Di buku-buku sejarah, baik di sekolah-sekolah maupun di buku-buku sejarah yang beredar di masyarakat, selalu ditulis kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, dan Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun. Baiklah, di sini saya akan membahas, benarkah bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Karena selama saya berada di bangku sekolah, para guru-guru saya mengatakan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun, dan Jepang menjajah bangsa Indonesia selama 3,5 tahun. Padahal, sejarah mengatakan itu semua salah. Baiklah, simak video saya selanjutnya. 350 tahun adalah penggunaan kata Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia dilahirkan, dan negara Indonesia didirikan pada 17 Agustus 1945, sebagai entitas politik, Indonesia tidak ada. Yang awalnya dijajah oleh Belanda, adalah kota-kota, pulau-pulau kecil, kerajaan-kerajaan, dan kesultanan-kesultanan di Asia Tenggara, yang relatif mudah dikalahkan. Menurut G.J. Resin, yang merupakan ahli hukum internasional perdana Belanda dan Indonesia, memberikan perhitungan tentang beberapa lama Belanda menjajah bumi pertiwi. Hal tersebut dirangkum melalui jurnal Widya Winata, jurnal pendidikan sejarah oleh Anju Notauf Pasudongan. Bila dihitung mundur selama 350 tahun, berarti Indonesia dijajah Belanda sejak 1595. Hal tersebut tampaknya tidak valid, karena berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya ke Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Sedangkan fakta lain menjelaskan pada tahun 1596, Belanda menjajah tetapi bukan di Nusantara. Nama Indonesia bahkan baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan tahun 1850 Indonesia baru diagungkan. Waktu itu Belanda masih meminta izin kepada penguasa di Banten, dan kemudian di Jayakarta, untuk mendirikan kantor dagang, serta menyewa sepetak lahan di Jayakarta. Awalnya, hanya berupa bangunan dengan pondasi batu dan dinding kayu. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara baru dimulai pada 30 Mei 1619, yaitu ketika Gubernur Jenderal VOC keempat, Jan Pieter Soenkoen, atau disingkat JPC, menyerang dan mengalahkan kota Jayakarta, yang telah memberi izin kepada Belanda untuk berdagang di Jayakarta. Nama Jayakarta kemudian diganti menjadi Batavia. Kemudian tahun 1621, JPC menyerang Kepulauan Banda. Pada waktu itu, Kepulauan Banda adalah satu-satunya wilayah di dunia yang menghasilkan pala, yang harganya di Eropa dapat mencapai 300 kali lipat dari harga pembelian di Banda. Belanda membantai hampir seluruh penduduk Banda. Diperkirakan, jumlah yang dibantai oleh Belanda sekitar 13.000 orang, hanya sekitar 1.000 orang yang dapat menyelamatkan diri ke pulau-pulau lain. Kemudian ada beberapa daerah yang saat itu disebut negara Nusantara yang tidak dijajah oleh Belanda terlebih dahulunya masa itu. Antara satu daerah dan yang lainnya tidak memiliki ikatan tersebut. Beberapa daerah yang tidak dijajah adalah Goa, Ternate, Bacan, Kutai, dan Riau. Ia menambahkan, narasi 350 tahun Belanda menjajah di Indonesia merupakan langkah generalisasi Indonesia yang dibuat-buat. Namun, secara fakta, Indonesia hanya dijajah 40-50 tahun, yang dihitung setelah Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek di tahun 1904. Plakat itu menyebutkan bahwa Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda dan wilayah Aceh tersebut merupakan bagian wilayah Hindia Belanda. Tahun 1824, Temasek,
yang kini bernama Singapura, yang dikuasai oleh Belanda, ditukar dengan Bengkulu yang dikuasai oleh Inggris. Belanda dan Inggris juga sepakat untuk membagi dua pulau Papua. Bila memang penjajahan Belanda bukanlah 350 tahun. Dr. Sri Margana menjelaskan, waktu penjajahan Belanda di Indonesia bisa dihitung ketika VOC datang bangkrut dan diambil alih pemerintahan Belanda pada tahun 1800. Masa VOC ini diketahui pada tahun 1602 sampai 1800. Bukanlah masa penjajahan melainkan kapitalisme. Karena yang berkuasa adalah modal VOC yang memban misi dagang. Namun pada waktu itu semua wilayah Indonesia diduduki Belanda. Jadi tak bisa dihitung secara keseluruhan dikarenakan Aceh baru dijajah Belanda pada tahun 1901. Dengan demikian, penjajahan Belanda secara Indonesia Batak belum dikuasai oleh Belanda. Dalam rangka mewujudkan Pax Nederlandica dan menguasai seluruh Sumatera, pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Perang Aceh yang menewaskan sekitar 100.000 rakyat Aceh, berlangsung sampai tahun 1904. Di Tanah Batak, tahun 1786, Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Sinambela jadi tidak bisa dihitung secara keseluruhan karena Aceh baru dijajah Belanda pada tahun 1901. Dengan demikian, penjajahan Belanda secara Indonesia hanya berjalan 44 tahun. Sedangkan Billy menambahkan yang disebut dengan masa kolonial berarti sudah ada pemerintah yang lengkap dengan aparat hukum-hukum dan undang-undangnya berikut angkatan senjatanya. Itu masa kolonial, masa penjajahan 1800 sampai 1945. Tapi kolonial Belanda sampai tahun 1942 sebenarnya penjajahan itu cuma ada 142 tahun oleh masa Belanda. Di sela-sela Belanda pada masa Prancis, masa Inggris, Belanda sendiri cuma 126 tahun sampai tahun 1942. Sejak tahun 1800 dan 1811 itu masa Prancis dan 1811 sampai 1816 itu masa Inggris. Yang Belanda kolonial murni itu tahun 1816 sampai 1942. Tapi keseluruhannya masa kolonial dari 1800 sampai 1942. Jadi 142 tahun tutur lilin. Tinggal paling sedikit 300 tahun lagi. Kemudian kita bisa bicara. Dalam bahasa Belanda ada kata-kata bijak, hoop moet komt voor de val. Yang artinya, keangkuhan, datang menjelang kejatuhan. Kata-kata bijak ini, sangat tepat berlaku untuk Belanda. Pengganti De Jonge, John Heer Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Strakenborg Stachouwer, adalah Gubernur Jenderal India Belanda ke-64, sekaligus terakhir. Pada 9 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Penjajahan Belanda di Asia Tenggara pun berakhir. Keangkuhan De Jonge, yang menyatakan akan menjajah 300 tahun lagi, ternyata hanya 7 tahun setelah ucapannya. Tidak diketahui dengan pasti, kapan kalimat Bonifacius De Jonge tersebut, mulai digunakan oleh para pemimpin pribumi sebagai slogan, yang konon untuk membangkitkan emosi, kemarahan, dan semangat rakyat yang dijajah. Juga tidak diketahui, siapa yang memulai dengan angka 350 tahun. Bagaimana perhitungannya? Seandainya hal ini benar adanya, yaitu Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, bukankah ini sangat memalukan, bahwa negara sekecil Belanda dapat menjajah wilayah yang belasan kali lipat dari negaranya, dengan penduduk yang lebih dari 15 kali lipat jumlahnya dari penduduk Belanda. Hal ini sering menjadi olok-olokan di kalangan orang Indonesia sendiri, yang tidak memiliki rasa nasionalisme, atau mereka yang pro kepada Belanda. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana negeri sekecil Belanda, yang tidak lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, dapat menguasai wilayah yang luasnya belasan kali lipat dari negerinya.
juga dengan penduduk yang belasan kali lipat dari penduduk Belanda. Salah satu penyebabnya adalah karena pada waktu itu di Asia Tenggara, belum ada kesatuan dan persatuan di antara kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan. Bahkan kerajaan-kerajaan dan kesultanan tersebut saling menyerang dan mengusai kerajaan atau kesultanan lain. Belanda memanfaatkan rivalitas ini dan bahkan mengadu domba. Pemahaman dan nilai sejarah yang bisa kita ambil yaitu, pertama, gugurnya Sisingamangaraja XII, menandai awal kekuasaan Belanda atas tanah Batak, yaitu mulai tanggal 17 Juni 1907. Hal yang kedua adalah nilai heroismenya, yaitu, sang raja gugur dalam pertempuran bersama putra-putri dan rakyatnya. Demikian juga halnya dengan Kerajaan Badung, dan Kerajaan Klungkung di Bali. Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda melalui puputan atau perang habis-habisan sampai mati demi kehormatan. Badung pada 20 September 1906 dan Kerajaan Klungkung dikuasai oleh Belanda setelah puputan Klungkung pada 28 April 1908. Dalam puputan Badung, Raja Badung gugur dalam perang tersebut, demikian juga Raja Klungkung tewas dalam perang Klungkung. Perang Dunia Kedua atau Perang Pasifik dimulai pada 7 Desember 1941 yang diawali dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Kemudian, Jepang menduduki satu persatu wilayah-wilayah jajahan negara Eropa, termasuk jajahan Belanda di Asia Tenggara Netherlands Indi. Akhir Februari 1942, seluruh Asia Tenggara, kecuali Jawa, telah dikuasai oleh tentara Jepang. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang menyerbu pertahanan Belanda dan sekutunya, Amerika, Inggris, dan Australia di Jawa. Pada 9 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang. Tanggal 9 Maret 1942 inilah yang dapat ditetapkan sebagai tanggal resmi berakhirnya penjajahan Belanda di Asia Tenggara. Dengan demikian, penjajahan Belanda di Asia Tenggara dengan tepat dapat disebut dari tanggal 30 Mei 1619 sampai tanggal 9 Maret 1942. Hal ini sekaligus menjadi penjelasan bahwa tanah Batak dikuasai oleh Belanda dari tanggal 17 Juni 1907 sampai 9 Maret 1942. Hanya sekitar 34 tahun, tidak sampai 35 tahun. Yang jelas, bukan 350 tahun. Kemudian, Jepang sendiri menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945. Maka dengan demikian, pendudukan tentara Jepang atas wilayah bekas jajahan Belanda, termasuk tanah Batak, dari tanggal 9 Maret 1942, sampai 15 Agustus 1945. Profesor Gertrudis Johannes Resing, guru besar Fakultas Hukum UI yang keturunan Belanda Jawa juga berpendapat bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Pendapatnya ini didasari oleh putusan-putusan pengadilan tinggi di Netherlands Indi. Hal ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Raja dan Kerajaan Merdeka di Indonesia 1850-1910. Dalam bukunya disebut, tahun 1850 sampai 1910, masih banyak kerajaan yang merdeka, yang belum dikuasai oleh Belanda. Tidak seperti para sejarawan barat kala itu yang mengandalkan arsip-arsip birokrasi kolonial, Resing membedah dokumen-dokumen hukum dan surat-surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sebenarnya, tanpa menjadi seorang pakar hukum pun, kita sendiri dapat menyimpulkan bahwa pada akhir abad 19 sampai awal abad 20, Kerajaan Pagaruyung, Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, dan lain-lain, belum dikuasai oleh Belanda. Pada 17 Agustus 1945, para pemimpin pribumi di wilayah bekas